Hai Kes. Himtri Podcast. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Homan Himtri bersama MC yang kalian tahu, yaitu saya Greg dan partner saya. Halo semua, nama gue Tara. Sebelum mulai, gue mau nanya kabar kalian dulu nih. Gimana para Tigres? Kabar kalian pada baik-baik kan? Oh, pastinya dong, pastinya semuanya pada baik. Dan gue juga pengen ngingetin nih, di masa pandemi seperti ini, kalian jangan lupa terapin 5M-nya. Kalau yang belum tahu 5M itu apa, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan menjauhi mobilitas. Nah, jangan sampai lupa diterapin ya Tigres. Oh ya Kak Greg, hari ini kita mau bahas apa sih Kak? Oke, mungkin kalian sudah pada tahu juga ya, kita mau membahas apa karena sudah ada di title dan ada di deskripsi. Meskipun kalian sudah tahu, saya akan menyebutkannya juga bahwa tema kali ini adalah keluh kesah menjadi DPI Himpunan TAR. Wah, seru banget tuh. Ya udah, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut pembicara kita, Kak Yuven dari Angkatan 18 dan Kak Ronald dari Angkatan 19. Oke, halo. Halo. Apa kabar halo, semuanya? Baik. Apa kabar? Mungkin Baik. Bang Yuven sama Bang Ronald pengen menyambut atau ngomong. Nama kalau penonton kita itu Tigris. Buset. Tigris. Pesertanya Boleh namanya Tigres Oh, ya? Tigris. Para penonton. Tigris. Oke, boleh. Silakan. Ya, siapa dulu nih? Bang Ipen? Bang Yuven boleh. Enggak, Ronald dulu ya, Ronald. Oke, iya boleh. Oke, sapanya kayak gimana nih? Halo Tigres gitu ya? Boleh, halo Tigris. Oke, boleh. Iya, halo Tigres semuanya. Perkenalkan nama gua Ronald Wijaya, Himtri Aktif Industri 19, Ketua Himpunan. Biasa dipanggil Bebek, akrabnya. Oke. Silakan Bang untuk Ipen. Bang Yuven. Halo teman-teman Tigris, semoga masih kenal sama gua Yuven, Ketua Himpunan yaitu Himtri Sigap 2020. Dulu menjabat sebagai apa ya? DPI dan Ketua Himpunan. Ngomong apa sih gua? Gak tahu. Oke, jadi Ronald itu adalah Ketua Himpunan periode 2020-2021. Benar ya? Betul Oke, banget. kalau Bang Yuven itu adalah Ketua Himpunan periode 2019-2020, guys ya. Nah, kan kita semua itu udah tahu karena udah disebutkan bahwa Bebek dan Bang Yuven adalah Ketua Himpunan, atau kalau misalnya dalam suatu himpunan itu paling atasnya DPI. Nah, gue pengen nanya nih, kenapa Bang Yuven sama Bang Ronald tuh pengen atau mau menjabat sebagai DPI? Mungkin dari Bang Yuven terlebih dahulu nih. Oke, dari gua ya. Kalau gue sih pertama-tama ya, gue orangnya suka banget buat organisasi. Ya, Grego tau lah, dulu kan gue satu SMP sama dia. Gue dari dulu tuh seneng banget yang namanya organisasi. Seneng ketemu orang, seneng kenalan sama orang baru. Dan kebetulan kalau misalnya di SMP itu ya bisa dibilang gue masih coba-coba sih. Masih kayak, apa sih organisasi itu kayak gimana sih? Nah kayak gitu. Waktu dia udah di himpunan tuh, ya udah kayak apa ya, nyelam sambil minum air aja. Gue sekalian, karena gue suka organisasi, ya udah gue sekalian ngebangun jiwa kepemimpinan, ngomongnya kan kayak gitu. Nah dan terus abis itu kayak ya gue meyakini aja sih kalau misalnya gue ikut aktif di organisasi itu bakal menjadi bekal gue untuk ke dunia kerja nanti kayak gitu. Sama tapi apa lagi ya? Apa tuh kenapa? Gimana? Kan lu tadi bilang di SMP tuh pernah mengikuti organisasi juga ya Bang ya? Mungkin para penonton atau para yang baru masuk teknik industri yang pengen masuk ke himpunan ya, kan ada juga yang pernah mengikuti organisasi. Boleh dong spill apa bedanya organisasi saat di SMP atau di dunia sekolah dan dunia kuliah? Nah, dulu di SMP itu kan gue jadi ketua OSIS juga. Ketua OSIS dulu tuh kelas 2 SMP kan. Nah, kalau di SMP tuh kayak masih apa ya, itik apa sih kalau anak ayam masih itik dijagain lah sama induknya, masih dijagain sama induknya. Jadi kayak semua yang berhubungan dengan, kan kalau OSIS itu kan kepanitiaan kan, event-event sekolah itu tuh yang bikin masih sekolah. Timeline kayak rapat pertama nih kita ngebahas apa, rapat kedua nih kita ngebahas apa, itu kayak masih diurusin sama sekolah. Kita lebih ke eksekutor aja sih kalau di SMP itu. Kebanyakan kayak gitu, walaupun kita
juga diajarin gimana caranya planning, gimana caranya memanage orang-orang, kontrol orang-orang. Tapi kalau misalnya kayak di himpunan nih, kayak di organisasi di kampus, itu bener-bener udah yang profesional banget. Kayak bener-bener, sekarang kan gue magang juga kan, dan ternyata tuh itu kepake gitu loh. Kayak lu bantuin problem solvingnya, lu tahu nih, lu bisa nelaah ini problemnya kayak gini. Terus kayak lu bikin planning dari A sampai Z, gimana sampai projectnya jadi, itu kayak gimana, itu lu benar-benar belajar di himpunan. Kayak kita nggak cuman jadi eksekutor yang baik, tapi kita juga belajar menjadi planner yang baik kalau misalnya di himpunan, di organisasi kampus kayak gitu. Yang gue lihat seperti itu sih. Berarti banyak sekali ya benefit yang diambil dari kita mengikuti organisasi ya Bang ya, dan bisa kepakai di dunia kerja ya. Sangat banyak. Dan ya gue boleh nambahin nggak dikit lagi boleh dikit lagi nih, kayak gue pengen banget kayak ngasih legacy lah buat himpunan. Kenapa? Karena gue pengen nanti waktu gue keluar, gue bisa cerita ke orang lain, nih gue kemarin di himpunan gue tuh kayak gini, gue punya goals ini, terus habis itu yang gue tinggalin tuh kayak gini, pencapaian gue tuh kayak gini. Itu yang dulu gue pengen lakuin buat jadi DPI. Karena kalau misalnya lu udah jadi DPI, lu punya kontrol yang lebih luas dan lebih besar dibandingkan orang-orang lain. Menurut gue kayak gitu. Itulah. Oke. Jadi kalau menurut Bang Yuven seperti itu. Tapi mungkin kalau misalnya dari Ronald Wijaya ada persepsi berbeda atau misalnya pengen ditambahin atau sama pun, silahkan Ronald, bisa di-scale. Oke. Nah kalau dari gua sih ya, kalau secara kasar ya sama kayak Bang Yuven. Pasti tentunya cari pengalaman. Cuma kalau kita lihat dari backgroundnya gue beda jauh banget sama Bang Yuven. Kalau Bang Yuven ini kan dari SMP, dari SMA udah tertarik cari organisasi gitu ya. Kalau gue enggak. Nah, mungkin ini sekedar gambaran juga nih buat teman-teman atau pemirsa, buat Tigres gitu ya. Bang Yuven yang aktif organisasi dulunya SMA bisa sukses di himpunan. Gue yang enggak punya pengalaman atau background organisasi satupun di SMA atau SMP, gue bisa jadi juga bisa sekarang gitu ya di himpunan. Jadi buat teman-teman khususnya Tigres yang B25 mungkin mau join organisasi, is okay kalau nggak punya background. Buktinya gue bisa sampai sekarang gitu ya. Nah, oke, untuk menjawab pertanyaannya kira-kira kenapa mau jadi DPI? Sebenarnya kalau throwback pas masa masuk Himtri awal-awal gitu ya, di masa-masa jadi Himtri aktif, jadi aktivis, gue itu sama sekali nggak ada bayangan atau nggak ada niatan sebenarnya untuk jadi part of DPI, karena waktu itu juga gue masih awam banget gitu. Nah, kenapa nggak ada bayangan? Karena jujur gue sendiri itu semenjak masuk kuliah gitu ya, nggak ada niatan yang atau bayangan untuk terjun yang segitu dalamnya ke organisasi. Gue sama sekali nggak ada basic organisasi yang tadi gue bilang, dan nggak ada motivasi yang besar waktu itu, karena gue di SMA kerjaannya cuma main belajar, udah gitu doang. Ya kalau tadi Bang Yuven bilang satu SMP tahu, Grego ya satu SMA juga tahu lah gue kayak gimana. Ya kan. Nah, ya setelah 6-7 bulanan gue menjabat jadi aktivis di Himtri khususnya divisi akademik, gue semakin sadar dan semakin merasa kayak ini sih benefitnya, berguna juga ya ternyata join organisasi. Nah, justru di awal yang gue punya mindset kayaknya gue bakal ngerugiin gue sendiri deh kalau gue join organisasi kayak ginian. Tapi setelah 1 tahun kemudian, gue merasakan dan mindset gue itu udah berubah jadi kayaknya kalau gue dulu tolak, gue nggak ikutan, gue bakal rugi banget dan gue bakal nyesel banget sekarang. Itu yang gue rasain sekarang ya. Ya nggak sih? Kalian pasti merasa gitu juga nggak sih? Lu bisa bayangin nggak? Benar. Ya. Coba dari Bang Yuven mungkin. Lu kalau nggak daftar jadi aktivis Himtri waktu itu, lu lagi ngapain Bang sekarang Bang? Gua mungkin ya lagi tiduran doang. Terus ya kan? Ya paling nonton YouTube, ngapain. Karena organisasi itu berpengaruh itu buat gua. Dan betul buat teman-teman gua yang lain mungkin kayak gitu. Kalau gua sih ya paling, kalau nggak gue daftar jadi aktivis Himtri waktu itu, gue paling yang nganggur. Apalagi liburan semester kayak gini ya paling cuma main game, rebahan, jadi beban keluarga gitu ya. Nah, tapi karena gue udah join di Himtri, gue belajar organisasi, gue belajar banyak hal. Gue belajar public speaking jadi MC, gue belajar cara berkomunikasi yang baik melalui sesi tutoring, mentoring gitu ya, akademik. Dan seperti yang pada umumnya mahasiswa pelajari lah, gue juga belajar self-management. Nah, dari sana gue merasa
gede banget benefitnya ikut organisasi. But still, waktu itu gue nggak ada bayangan untuk naik jabatan tinggi untuk jadi DPI. Nah, tapi sering berjalannya waktu tanpa gue sadari, mungkin kinerja gue saat itu tergolong bagus dan dapatlah gue kesempatan untuk maju sebagai Cakahim waktu itu. Dan ya bilangnya ya bisa juga calon untuk jadi DPI juga lah ya, karena kan Kahim kan part of DPI gitu. Nah, ketika gue dapat kesempatan pun, mindset gue saat mau menjadi aktivis itu muncul lagi. Kira-kira gue bakal nyesel nggak ya ambil kesempatan ini? Bahkan waktu itu gue tanya terus tuh ke Bang Yupen, Bang, jadi Kahim itu sibuk banget gak sih? Lu bisa handle nggak sih? Apalagi semester 4 atau 5 itu kan lumayan sibuk, kira-kira bakal keteteran nggak ya Bang? Dan waktu itu jawaban Bang Yupen ya realistis, kapabilitas orang beda-beda, time management gua sama lu beda, ketahanan mental gua sama lu beda. Kalau saat itu sih Bang Yupen bilangnya ya bisa-bisa aja, asalkan self management kita bagus. Nah, di saat itulah gue udah berpikiran kayak, ya gue yang sebelumnya belum pernah dipercayakan sebagai ketua, sebagai DPI gitu ya di organisasi, akhirnya gue set mindset, gue gas aja coba sebagai ketua. Karena kalau gue mengandalkan dan menggunakan Bang Yuven sebagai acuan mampu apa enggaknya, itu udah salah banget, karena balik lagi, kapabilitas orang kan beda-beda. Karena ya, kalau bahasa Inggrisnya tuh, you don't wait for the great opportunity to come, tapi but you create it gitu ya kan. Nah, di saat itu gue cobalah untuk create my opportunity. Voila, di sini gue sekarang. Dan balik lagi mindsetnya nih, kalau gue nggak buat keputusan saat itu untuk maju sebagai Cakahim, gue akan rugi sekarang dan gue sekarang akan merasa nyesel banget gitu, regret lah. Jadi kalau dibilang worth it apa enggak, sangat worth it. Kalau kurang lebih sih seperti itu. Oke, thank you nih Kak. Nah, bisa aku tarik kesimpulan berarti dari Kak Yuven dan Kak Ronald nih merasakan banget ya bedanya kalau keputusan itu diambil sama enggak tuh sama sekali no regrets ya Kak ya. Nah, sama sekali. Oke, mungkin kan pendengar kita nih para Tigres juga penasaran, tugas dan tanggung jawab DPI itu apa aja sih yang pernah kakak-kakak pegang dan lagi pegang? Boleh nih dijelasin dulu dari Kak Ronald. Oke, tanggung jawab sebagai DPI ya. Ya. Oke, kalau tanggung jawab sih banyak banget, banyak bidang. Dari sisi administrasi iya, dari sisi project management iya, dari sisi handling human resources juga iya, dan bisa juga set goals atau KPI gitu ya. Nah, tapi kalau bisa gue rangkum secara keseluruhan menjadi satu kalimat gitu ya, satu tanggung jawab DPI, yaitu adalah how can we make Him3 survive. Karena menurut gue di era pandemi ini banyak challenge baru gitu ya yang muncul, sama halnya kayak corona. Gak cuma corona doang yang punya varian, tapi challenge juga punya varian. Nah, bagi gue, varian tantangan terbesar seorang leader organisasi atau DPI Him3 itu setidaknya membuat organisasi yang di bawah mereka itu bisa survive di situasi seperti pandemi ini. Banyak organisasi-organisasi di luar sana itu gagal beradaptasi, akhirnya organisasinya runtuh. Jadi buat semua leader lah ya, buat semua leader di luar sana yang masih fokus dan berjuang untuk mempertahankan organisasinya, kalian keren semua lah. Nah, itu bagi gue, tanggung jawab nomor 1 itu adalah survive. Kalau peningkatan dan yang lain-lainnya itu bonus menurut gue. Ya, tapi tentunya sebagai leader alangkah baiknya kita semua harus bisa planning strategi dari awal bagaimana caranya kita survive dan bagaimana caranya kita berkembang. Dan syukurnya sejauh ini gue berusaha untuk melakukan kedua hal itu. Nah, jadi kalau balik lagi, tanggung jawab sebagai DPI, yang pertama yang terbesar itu ya tadi tanggung jawabnya untuk mempertahankan organisasi. Sisanya ya seperti biasa lah, sebagaimananya leader, mengatur jalannya program kerja, mengatur sisi administrasi, mengatur regenerasi, dan yang paling penting menaikkan taraf organisasi. Gitu. Itu kalau dari gua. Berarti keywordnya itu how to survive dan ningkatinnya itu plus ya Kak ya? Betul banget. Oke, kalau dari Kak Yuven sendiri gimana nih Kak? Tanggung jawab dan yang pernah dipegang tuh kayak apa aja sih Kak? Tadi itu gue fokus banget ke survive dan berkembang sih. Karena emang bener waktu gue kan sangat amat masa transisi kan, kalau misalnya anak-anak 19 tahu lah semuanya. Iya. Kayak kita udah ngalamin di awal-awal kaderisasi semuanya offline, acara-acara dulu awal offline, LKM offline, terus tiba-tiba online. Nah, waktu itu tuh sempat ada kayak gap, aduh ini gimana nih. Semua rancangan, pasti kan PH itu udah kayak planning nih, 1 tahun ke depan kita ngapain, dari awal kita ngapain, terus eksekusinya kapan, kita evaluasinya kapan, kita mulai lagi kapan, itu kan udah kita planning. Tiba-tiba semuanya berubah. Dan gimana dan gue tuh ngerasa saat online itu kayak orang-orang pasti
apa ya, rasa-rasa organisasinya tuh udah mulai menurun. Kalian yang nggak bisa kita pungkiri sih, apalagi udah di setengah periode kayak gitu pasti menurun. Dan gimana kayak kita survive, kita berkembang itu gimana sih? Gue dulu lebih fokus ke gimana caranya biar orang-orang tuh lebih inisiatif, gimana caranya biar himpunan ini bisa lebih apa ya, bekerja sama dengan pihak luar, atau gimana caranya orang-orang tuh bisa berkembang gitu loh. Dengan inisiatif itu bisa berkembang. Makanya dulu gue kayak bukan nyuruh sih, lebih ke delegasi. Gimana ya? Iya, nggak legasi juga. Maksudnya tuh bilang nih ke anak-anak PHO atau ke kadif-kadifnya nih, ayo dong kita bikin sesuatu yang bisa bikin orang lain itu berkembang. Jadi jangan cuma kita yang berkembang, jangan kita cuma yang brainstorming doang, tapi tuh kita bikin orang lain tuh inisiatif, kita bikin orang lain tuh juga punya rasa tanggung jawab. Makanya waktu itu dibikinlah grup project. Waktu itu kita rancang dari situ. Nah awalnya kita kira itu bakal gagal, tapi ya nggak bisa dibilang sangat berhasil sih, karena kan awal-awal banget. Tapi puji Tuhan sih so far itu bagus lah menurut kami kayak gitu. Dan pokoknya lebih ya sama sih, survive dan berkembang itu emang butuh banget. Apalagi sekarang kan orang-orang nggak punya pengalaman organisasi offline nih. Kalau Tara 20 iya, kan? Iya kan? Selama di kampus kan nggak punya pengalaman selama offline gitu loh. Kan kalau 19 masih, kalau 19 tuh masih kayak, tahu nih IO tuh kayak gimana, LKMO tuh kayak gimana, TKH tuh kayak gimana. Jadi mereka mungkin udah punya bayangan. Dan kita ininya sih, ngasih taunya ke bawah itu yang sulit, yang rada sulit tuh itu. Dan makanya dulu sempat ada kayak inspirational talk, kayak ngomong sama kating-kating kayak gitu, buat setidaknya kita share lah pengalaman. Tapi jangan yang sering-sering amat sih. Kalau sering-sering amat pasti bosan juga gitu. Dan tapi selama pandemi ini gue juga ngeliat ya banyak banget kegiatan-kegiatan himpunan riset yang menurut gue juga bisa ngebantu keakraban juga sih. Iya kan, banyak banget ya. Kemarin ada ada itu kelas nobar meeting juga ada, nobar. Kelas meeting iya. Dan menurut gue itu udah salah dua cara yang sangat baik sih untuk mengakrabkan itu. Bener banget. Untuk survive dan berkembang itu. Bener banget. Kalau misalnya salah 3 kota bang, makanya salah 1 salah salah 3 2 aja. kota. Iya kan? Iya kan? Salah 3 kota. Bisa. Ya. Makanya salah 1 sama salah 2 ya. Salah 3 kota gitu. Salah 2 aja kan. Jauh dong. Jauh itu kejauhan. Jauh. Lumayan. Oke. Tapi tadi kalau misalnya gue mendengar dari cerita-cerita dari Ronald and Bang Yuven, kan banyak sekali ya tanggung jawab atau tugas-tugas dari DPI yang perlu dikerjakan lah. Nggak bisa dipungkiri pasti banyak banget, apalagi sebagai ketua himpunan yang harus memikirkan gimana caranya mensurvive suatu himpunan itu berkembang ke depannya. Bukan hanya di periodenya saja, namun ke periode selanjutnya. Betul sekali kan? Ya kan? Betul banget. Nah, kan juga kalian jangan lupa kalian itu sebagai mahasiswa, ya kan? Nah, pasti ada juga tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen yang tercinta kita, ya kan? Yang diberikan pasti ada juga ya kan. Gimana sih? Pasti orang-orang tuh berpikir, aduh tugas banyak di himpunan, keteter nggak ya di kuliahan, ya kan? Nah kasih dong sebagai ketua himpunan, kasih tips and trick ke para tigris gimana caranya time management yang baik agar kita bisa mengatur waktu dari kuliahan dan terus abis itu organisasi dan bermain. Mungkin dari Bang Yuven gimana Bang tips and tricknya? Oke. Nih tadi tuh pertanyaan, kan gue udah dapet pertanyaan ini dulu kan, terus habis itu kayak gue nanya nih ke Den, lu pernah denger nggak sih ada atau kayak pembicara atau di event apa gitu ngomongin ini nih? Gue ngomongin hal ini nih. Kita tuh cuman katanya ya, ini nih si pembicara ini ngomong gini, cuman boleh milih 2 dari 3 aspek ini. Pertama tuh tidur cepat atau prestasi baik. Ini 2 nih ya, tidur cepat, prestasi baik, atau kehidupan sosial. Nah kalian tuh lebih pilih yang mana? Pasti orang-orang kayak,
aduh masa sih nggak bisa milih tiga-tiganya, atau kayaknya gue yang ini doang yang nggak bisa kayak gitu. Nah kalau misalnya kalian berpikir gue nih nggak bisa nih ngambil tiga-tiganya, ya salah besar sih menurut gue, karena itu patut dicoba terlebih dahulu. Karena waktu gue mencobanya ya walaupun nggak baik sih, maksudnya time management gue tuh belum bisa dikatakan baik. Kayak gue orangnya masih deadlineer, terus abis itu kayak belum bisa memberikan yang terbaik lah buat apa yang gue kerjakan, terutama di prestasi ya, maksudnya di akademik gue masih kayak kurang banget menurut gue. Tapi satu hal yang gue kasih tahu, pertama-tama kalau misalnya lu pengen time management, yang pertama lu harus fokus dulu sama apa yang pengen lu lakuin. Pertama misalnya kayak di himpunan, gue dulu pengen banget total di himpunan, gue pengen maksimalin di himpunan tuh kayak gimana, gue fokusin, terus gue set kayak apa langkah-langkah berikutnya nih. Pertama-tama gue harus bikin apa, kapan gue ngelakuinnya, terus kayak gue tuh gue tuh ada reminder gitu di HP gue. Jadi kayak H-1 nih, misalnya besok rapat nih, kayak besok rapat dan misalnya kayak kalau gue kemarin fokusnya tuh kan lebih ke kerjasama, branding, terus habis itu ya pokoknya gue pengen kayak gitu lah, kerjasama, branding, sinergi segala macam, gue pengen inisiatif. Nah pasti gue bakal prioritaskan rapat itu lebih ke yang 4 hal tadi, ya kan? Kayak misalnya humas pengen ngomongin tentang branding Himkri kayak gitu. Terus secara bersamaan riset juga ada rapat nih tentang lomba. Nah itu yang bakal gue datengin adalah yang si humas, karena di humas rapatnya tentang branding. Itu adalah fokus gue di branding. Nah tapi bukan berarti gue nggak mempedulikan yang riset tadi. Itu biasanya gue bilang nih, Dan tolonglah ikut rapat yang research, nanti kita ngobrol bareng-bareng isinya apa aja. Nah biasanya gue bakal ngomong di situ. Jadi yang pertama tuh pasti gue fokusin dulu fokus gue di mana, terus abis itu gue bikin prioritas, kira-kira gue bakal ikut yang mana nih, biar gue tuh bisa tahu lah kira-kira gue bakal ngabisin waktu di sini tuh berapa lama, gue bisa nge-set goals gue tuh berapa lama kayak gitu. Terus abis itu kayak gue juga reminder, misalnya besok rapat, berarti H-1 gue harus udah mulai cari-cari bahan nih. Misalnya kayak kita rapat ngomongin tentang tema misalnya, ya udah H-1 gue harus tahu sekarang yang lagi booming tuh apa sih, terus kira-kira temanya tuh apa sih. Walaupun ujung-ujungnya tema kita nggak bakal dipakai, nggak masalah sih menurut gue, karena ya udah yang penting kita ngasih tahu nih fokus gue nih kesini nih kayak gitu. Dan gimana cara gue buat ngebagi itu semua, ya udah di reminder tadi. Misalnya gue ada deadline tugas gue kasih tahu misalnya H-3, ya udah gue misalnya nanya-nanya teman-teman kayak lu udah pada ngerjain tugas belum, tugasnya kayak gimana sih, misalnya kayak gitu. Dan kalau misalnya ditanya yang 3 hal tadi nih, 3 aspek tadi sih, sebenarnya yang paling menonjol di gue tuh cuma kehidupan sosial guys. Tapi bukan berarti di prestasi gue jelek. Terus di tidur itu, ya tidur sekarang, kalian tidur berapa lama sih? 8 jam ya? 8 jam kalian tidur ya? Kalau libur apa pas kuliah Bang? Beda nih. Ya semuanya. Ya, emang beda ya? Bisa beda? Beda kalau saya. Kalau misalnya libur, ya 8 sampai 10 jam. 8. Buset, 8 sampai 10 jam. Ya kan? Itu mah hibernasi. Kan anak bayi. Katanya mah sehat ya, kata orang tua ya. Kalau misalnya kuliah 4 ya maksimal 6 lah, 4 maksimal 6 itu. Ya kan. Bener kalau kan? Ronald sama Tara berapa? Oke, coba Tara dulu deh. Sama sih Kak, mau kuliah sama. mau biasa 7 jam sih pasti dapat 7 jam ya? 7 jam. Sama. 7 jam. Nah 7 jam tuh emang waktu yang ideal. 7 sampai 8 jam tuh waktu ideal. Tapi ketika ini tuh jam tidur gue udah berubah semenjak gue ngejabat di himpunan. Nggak tahu teman-teman gue yang lain. Semenjak gue ngejabat tuh kayak 5 jam tuh menurut gue udah lama banget. Sampai sekarang tuh, nah itu ke bawah kayak gue tuh ngomong ke teman-teman gue, anjir kalau bisa sih tidur sampai 12 jam, bisa sampai 10 jam. Gue tuh 6 jam aja udah seger habis itu. 6 jam tuh menurut gue udah cukup.
Tapi pernah sih waktu itu kayak sekali dalam 2 bulan lah. Sekali dalam 2 bulan gue tidur 8 jam bisa. Kalau yang capeknya capek banget. Tapi kalau misalnya kayak hari-hari biasa, gue belajar. Kalau nggak gue habis main segala macet. Mau capeknya habis main futsal, habis ngapain lari-lari komplek juga tetap 6 jam besok bangunnya. Paling lama ya. Kalau enggak ya normalnya 5 jam, 6 jam. Kayak gitu. Dan gue nggak tahu itu bisa dibilang cukup atau enggak sih. Tapi menurut gue segitu masih ya tidur aman lah ya. Iya, aman. Tuh, makanya dari yang 3 aspek tadi menurut gue yang paling menonjol cuman kehidupan sosial. Menurut gue. Berarti Bang Yufen karena yang tadi gitu, gue orangnya suka organisasi, makanya gue kayak sering iya dong, masih dong kalau itu saya. Kalau bisa gue ambil persepsi ya, kalau Bang Yufen itu adalah orang yang bangun pagi, kalau enggak rezekinya dipatok ayam, ya kan? Nah, kalau gue persepsinya bangun siang karena yang pagi udah banyak, jadi pas dipatok ayam, siangnya masih ada lagi, ya kan? Iya. Kayak gitu, ya kan? Bisa. Oke. Nah, kalau Bang Yufen tips and triknya bisa dikasih ya, bisa yang kalian dengar kayak tadi lah ya. Kalau Bang Yufen bisa skala prioritas, menentukan tujuan, planning, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya dari Kakak Ronald Wijaya, boleh dong Kakak Ronald Wijaya, tips and triknya dong Kakak. Oke. Nah, kalau dari gue sih sebenarnya gue setuju ya sama yang dikasih tau Bang Yufen tadi, harus memilih 2 dari 3. Cuma ada jangka waktu di mana berubah-ubah gitu ya. Siapa tahu dalam 3 bulan ini gue fokus di akademik dan juga prestasi. Mungkin di 3 bulan yang lainnya gue fokus di kehidupan sosial dan juga akademik. Bisa-bisa gitulah. Tapi kalau misalnya untuk gue sendiri, cara mengatur waktu yang baik tadi ya, cara waktu mengatur yang baik, ya pasti kalau sebagaimana mestinya dan biasanya juga ya, cara mengatur waktu yang baik itu kan berdasarkan priority list atau bahkan pakai matriks gitu ya, biasanya. Ya ada. Ya kan? Nah, tapi kalau bagi gue pribadi, gimana caranya gue sendiri bisa mengatur waktu yang baik itu ketika kurang lebih gue melakukan 3 hal ini. Yaitu ada listing habit, yang kedua itu finding motivation, yang kedua itu ya, dan yang ketiga itu stress management. Nah, kalau gue bisa elaborate lebih lanjut, yang pertama itu listing habit, simpelnya gini. Intinya kalau lu udah punya kegiatan baru, langsung list aja. Baik itu kegiatan akademik, organisasi, atau bahkan kehidupan pribadi, list aja langsung. Malam jam 8 sampai jam 10 nonton drakor, malam jam 10 sampai jam 11 rest time. Dan kalau gue pribadi biasanya, gue listing setiap harinya. Bangun tidur, gue udah planning nih. Bangun tidur jam 6, gue langsung planning seharian gue bakal ngapain. Biasanya gue begitu. Tujuannya sederhana banget, yaitu untuk menghindari kata, oh iya ada ini ya, oh iya ada itu ya. Karena menurut gue masih sering banget nemuin yang kayak gitu. Bahkan ya nggak munafik, gue juga sekali 2 kali seperti itu. Bahkan ya makanya sekarang gue sendiri masih berlatih. Terus mengenai yang kedua itu tadi finding motivation. Sebenarnya begini, ambil kasus seperti ini ya. Pasti selalu yang namanya maba kalau baru masuk kuliah dan mau terjun organisasi itu selalu nanya ke seniornya atau ke kakak tingkatnya. Kak, cara time management yang benar itu gimana sih Kak? Pasti selalu ada kayak gitu kan. Nah, tapi setelah gue pahami lebih lanjut, yang namanya tanda kutip cara time management yang baik, itu kan yang dimaksud metode ya. Maksudnya yang dia tanya itu metode apa sih yang bagus untuk time management. Dan metode time management itu kan banyak banget. There's a lot of methods, tools, ways of time management. Tapi apakah metode-metode itu cocok untuk semua orang? Ya kalau menurut gue sih enggak ya. Metode yang gue pakai belum tentu cocok di lu, atau Bang Yufen, atau bahkan Tara. Sama halnya kayak metode atau tools yang dipakai Bang Yufen belum tentu cocok di kita bertiga. Nah, balik lagi nih ke finding motivation. Kenapa gue bilang finding motivation lebih baik dan lebih penting ketimbang mencari metode-metode dulu? Itu karena percuma kalau kita udah pakai metode time management A sampai Z tapi nggak ada motivasi untuk menjalankannya. Jadi anggapannya kita pakai metode tersebut atau tools tersebut itu cuma kayak untuk sekedar ya udah kita belajar untuk tulis kegiatan, tulis list dan ujung-ujungnya list tersebut nggak dilakuin karena nggak ada motivasi. Kebanyakan ngelis ujung-ujungnya malah jadi wish list. Cuma berharap untuk dilakukan, ya kan? Ya, terus yang terakhir yang ketiga itu tadi stress management. Ya ini unsur simple tapi penting. Contohnya gini, ketika di dalam satu hari gue udah punya jadwal full. Jam 7 pagi sampai jam 11 siang.
dilanjutin jam 1 siang sampai jam 5 sore kegiatan organisasi misalnya. Terus jam 7 sampai 9 malam ada ngerjain PR atau tugas kelompok. Taunya ada yang ngajak diskusi nih jam 10 malam. Nah, kalau menurut gue sendiri, ketika gue udah terlalu over exhausted gitu ya, udah terlalu capek ketika melakukan kegiatan dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, kalau diskusi atau rapat tersebut tidak terlalu penting, ya gue undur lah. Gue gunakan waktunya untuk refreshing, me time, tidur. Jadi intinya, gimana caranya gue bisa mengetahui titik batas di mana kalau gue melampaui titik tersebut, gue akan stres. Itu sih kalau overall ya, cara gue mengatur waktu atau time management gue dari 3 hal tersebut. Oke, nah kita langsung lanjut ke next pertanyaannya Kak ya. Nah biasanya nih kan masing-masing bakalan ngerasa ada malesnya. Apalagi juga orang-orang di himpunan ini kan kakak yang mimpin ya. Pasti kan mereka juga pasti akan ada ngerasa malesnya juga. Nah gimana sih untuk kakak-kakak menjaga semangat sendiri dan juga tetap menjaga semangat orang-orang yang ada di Himtri terus untuk menjalankan proker-prokernya dengan baik nih. Boleh nih dari Kak Ronald dulu deh. Oke, kalau ini mungkin tadi kan semangatnya untuk diri sendiri dan juga anggota-anggota gue gitu ya. Mungkin kalau untuk gue sendiri, kalau simpelnya ya sejujurnya ini hal utama yang bikin gue tetap semangat itu sebenarnya untuk menghindari tanda kutip rasa kecewa. Soalnya rasa kecewa ini kalau gue sebagai ketua, sebagai DPI yang punya peran penting, tiba-tiba gue nggak semangat. Kalau gue nggak semangat, kinerjanya turun. Kalau kinerjanya turun, Himtri nggak terurus. Kalau Himtri nggak terurus, gue mengecewakan banyak pihak, banyak stakeholder. Bang Yuven sebagai orang yang telah mempercayai gue sebelumnya, pastinya tentu kecewa. Orang-orang yang telah memilih gue di pemilu pasti kecewa. SCAC pasti kecewa sama gue. Kenapa gue nggak bisa mempertahankan Himtri? Kalau gue nggak bisa mempertahankan Himtri akan di-freeze. Kalau Himtri di-freeze, BINUS juga akan kecewa. Pak Rektor juga akan kecewa. Kenapa orang ini tidak bisa mempertahankan Himtri? Kenapa Himtri yang seharusnya bisa membawa nama BINUS di ranah teknik industri malah gagal? Semuanya pasti kecewa, anggota-anggota gue juga. Itu yang nomor 1 ya. Maksudnya yang gue pegang, kenapa gue sampai sekarang masih semangat untuk menghindari rasa kecewa tersebut. Tapi balik lagi, ya gue tentunya semangat karena gue punya goal tertentu. Goal tertentu di organisasi. Ya sebagaimana mestinya lah, cari pengalaman, persiapan untuk magang, persiapan untuk terjun ke dunia karir. Itu udah seperti biasa. Terus gimana caranya gue bisa menjaga semangat para anggota? Kalau untuk menyebarkan semangat para anggota itu, wah itu pokoknya, ini gue belajar dari Bang Yuven juga sebenarnya. Sebagai ketua itu sebenarnya ada 3 kata, bukan 3 kata sih, ya 3 kata lah yang harus selalu kita ucapkan. Menyemangati orang ya, semangat ya, semangat ya, semangat ya. Terima kasih ya. Yang ketiga minta maaf. Jadi gue sebagai ketua, gue juga selalu menerapkan hal itu. Ketika ada anggota-anggota gue yang lagi ada kerjain sesuatu, gue selalu menyemangati mereka. Ketika ada gue salah, gue selalu minta maaf. Ketika gue dibantu sekecil apapun, gue bakal bilang terima kasih. Itu yang pertama. Mungkin itu bisa dibilang sebagai habitnya menjaga semangat berdasarkan kata-kata. Sekedar kata-kata aja itu bisa membuat semangat. Kalau dari gue itu. Oke, dari kata-kata 3 3 magic words itu Kak. Betul. Oke, kalau Kak Yuven sendiri gimana nih Kak? Cara membangkitkan semangat? Membangkitkan semangat diri sendiri berarti. Dan anggotanya. Dan teman-teman ya, dan anggota-anggota. Kalau dulu tuh ya pastilah yang pertama selalu reminder ya. Mirip-mirip lah kayak Ronald. Yang pertama tuh pasti selalu reminder kayak goals kita nih belum kecapai ini. Ayo semangat. Nggak, kita dengan tiduran, dengan cuma ngeliatin laptop, kita nggak bakal bisa mencapai goals kita kayak gitu. Itu buat diri gue sendiri. Terus yang kedua tuh pasti kayak ya pasti gue tuh orangnya sering banget sharing sama teman-teman DPI yang lain kayak Dendi, Dea, Alisa itu kayak sering banget lah. Terus kayak kita sama-sama saling nyemangatin. Terus ya kita jadi support system buat mereka juga jadi support system buat gua kayak gitu. Terus sama yang pasti apa ya, nyari support system tuh susah sih. Betul banget. Ya support system kayak pacar lah ya, Greg ya.
Kenapa gua? Ya maksudnya nyari support system, orang-orang yang bisa mensupport kita secara langsung kayak gitu. Nah kalau misalnya buat teman-teman gue sendiri sih, buat teman-teman maksudnya teman-teman anak-anak himpunan gitu, anggota-anggota, ya gue belajar bahwa walaupun gue jadi presiden Himtri gitu, ketua Himtri, tapi bukan berarti gue menjadi orang yang harus bertinggi diri gitu loh. Gue nggak boleh jadi yang kayak gitu. Kayak gue pengen banget orang-orang atau anggota-anggota gue tuh juga ya sama lah, merasakan hal yang sama kayak gue. Gue merasakan hal sama kayak mereka kayak gitu. Jadi yang tadi gue bilang, gue sering banget kayak ngomong nih ke anggota-anggota gue atau ke DPI gue atau ke PO kayak kita tuh butuh loh congratulation gitu loh, kayak kita ucapan apresiasi ke mereka atau sekedar ngomong makasih tuh menurut gue adalah hal paling bermakna sih di himpunan. Karena yang gue dulu pernah ngomong, karena kalau kita tuh di himpunan tuh ya kayak pelayanan, kita kerja gaji nggak dapet, apa nggak dapet, apalagi sih yang kita harapkan gitu loh. Karena menurut gue terima kasih itu adalah kata-kata yang kaya sih itu. Dan bener kata Ronald, kayak kita jangan pernah sekalipun bosen ngomong semangat walau terkadang sangat bullshit ya teman-teman ya. Cuma buat beberapa orang yang kadang lagi down itu sangat butuh banget sih. Dan di DPI juga pasti belajar ngomong maaf tadi, karena orang-orang pasti, aduh gue kok gak kepilih ya pendapatnya, atau gue tuh udah brainstorming nih seharian cuma kenapa gak dipilih ya. Kita harus ngomong maaf ya, tadi lu mungkin tersinggung nih kalau misalnya pendapat lu gak kepake atau apa, cuma bagus kok kayak gini, makasih udah ini. Pokoknya ya kata-kata itu bisa sangat membantu sih tiga ini. Dan bikin event-event, betul. Apresiasi. Dan bikin kegiatan-kegiatan yang nggak monoton. Dan makanya kayak gue ngelihat banyak banget pembaruan di Himtri Riset, kayak ada beberapa kegiatan-kegiatan dan menurut gue itu bagus untuk menumbuhkan semangat yang baru kayak gitu. Itu sih, udah 35 menit. Oke. Ini kan kita udah ngobrol-ngobrol serius. Next kita ngapain lagi nih Kak Greg, yang seru-seru dong? Udah pasti dong. Tadi kita balik lagi ke apa yang Bebek bilang ya, stress management ya kan. Kita tadi udah ngobrol dengan yang serius-serius nih, kita sekarang happy-happy dengan bermain game guys ya. Tapi Tar, lu tahu nggak sih Tar, kenapa namanya presiden dari Himtri Riset adalah Ronald Wijaya? Wah, kenapa tuh Kak? Karena dia seorang presiden Himtri. Kalau dia seorang mantan presiden Amerika, Donald Trump. Kurang ya. Ya, apresiasi biar semangat. Biar semangat apresiasi. Benar-benar baru tadi ngomong terima kasih, maka udah apresiasi ya. Kalau semangat ngelawak ya, semangat. Yo. Ya kayak gitu. Tapi kalau itu kan Kak Ronald, kalau Bang Yupen kan juga ada, ya kan? Apa? Tahu nggak kenapa namanya kenapa namanya Yupen? Kenapa tuh? Karena dia presiden Himtri, mantan presiden Himtri. Kalau dia seorang kalau dia permen namanya Yupi. Apresiasi lagi. Bagus. Padahal jokesnya udah gue pikirin seminggu kemarin ya. Kurang ya? Kurang ya? Sorry, lumayan lah usahanya tuh. Lumayan. Boleh. Waktu yang lu berikan oke lah. Iya, seminggu tuh gue pikirin. Ternyata kurang. Besok gue belajar lagi lah. Ini matiin background ya? Kita matiin background dulu. Iya, karena kita gamesnya itu namanya fakta atau hoax. Kalau misalnya belum tahu fakta atau hoax itu gamenya kayak gimana, jadi gamesnya itu nanti kita gua sama Tara itu akan sebutin suatu statement. Nah, dari statement itu apakah dari Bang Yuven atau Ronald itu fakta atau hoax dari statement ini? Apakah sudah mengerti untuk Ronald dan Bang Yuven? Ya kan? Lumayan ya. Oke, bagus. Dan tadi sudah mengangkat kertas. Biar gimmicknya dapet, apakah sudah dibuat? Oke, udah ya ternyata ya. Udah. Biar perhatian aja. Biar itu terima. Balik tuh Kak. Balik dong. Gini. Terbaik dong. Mirror ya? Mirror kan ini?
Kelihatan kan? Enggak, aman. Enggak, aman. Oke. Langsung Kalau gitu, aja Kak. langsung aja ya, kita langsung kasih statementnya untuk Bang Yuven. Apakah benar Bang Yuven itu seorang yang cashless? Fakta atau hoax? Fakta. Fakta. Sangat fakta. Gini. Fakta. Kalau itu fakta, gue pengen tahu. Kan kalau misalnya parkir di Indomaret kan kagak bisa pakai OVO atau GoPay, kan? Lah, itulah butuh. Ya itulah kita, itu gunanya temen gitu loh. Nah, Ada Dendi. Ada Dendi. Ada Bener, teman-teman yang bener. lain. 2.000 lah. Ya masa nggak ada 2.000? iya. Kalau misalnya sama temen, lu kalau beli galon sendiri gimana Bang? Abangnya minta gimana? Ngutang kalau kenal. Hutang. Hah? Gue pernah kok ngambil Apa? duit cuma buat bayar parkir. Tapi akhirnya dia nggak mau ngambil duit gue. Sumpah gue pernah di Indomaret. Gue lupa kalau ada parkir. Ya udah gue ambil duit 50.000 dong. Dengan harapan dia bakal ngembaliin 48.000. Taunya dia. Gak usah mas. Alasannya Ribet juga ya kembaliannya. Aduh, orang bisa-bisanya kagak bawa duit sepeser pun di dompet. Oh. Males. Biar hemat. Nah, next nih, buat Kak Ronald. Oke. Fakta atau hoax? Pernahkah Kak Ronald pergi bawa motor tapi pas pulang jalan kaki? Waduh, Pernah, fakta tuh Kak. Gimana tuh Kak ceritanya kok begitu sih Coba Kak? lu ceritain. Dulu masih pakai Scoopy. Gue Scoopy ya simpelnya gue pergilah ke suatu pasar gitu ya. Ya sueknya bannya bocor. Terus waktu itu gue ke tukang tambel dan itu juga gue udah sempet dorong dulu. Gue udah sempet dorong menurut jalan rumah. Gue udah sempet dorong terus ke tambal ban, tapi sueknya duit gue nggak cukup. Ya tapi karena udah cukup deket lah ke rumah, jadi gue jalan kaki. Oh, kirain lupa. Kirain lupa. Enggak. Ada satu cerita Lupa lagi. motor, lupa bawa motor. Enggak, gua ada satu cerita lagi. Ini bebek beneran. Jadi dia Apa? pernah ke Syahdan. Dia parkir nih Aeroxnya di Indomaret. Parkir Aeroxnya di Indomaret. Ke kosan balik, jalan kaki, motornya Iya. tinggal 2 hari. Bener banget. Kak, maksudnya yang itu Kak. Iya, baru kepikiran loh. Pak, dulu itu sampai ada ya temen kuliah gua gitu ya, sampai dia lewat malam-malam nih. Nah, ini kok ada motornya bebek sendirian malam-malam di depan Indomaret. Dia kira itu motor orang. Pas besok paginya gue pengen ke Syahdan pakai motor. Gue udah panik banget, Pak. Gue telepon nyokap, "Mah, kayaknya motor aku dicuri." Wah, kayaknya motor aku dicuri. Sumpah, gue udah panik banget. Taunya pas jalan ke Windows, lah kok ada motor gue di Indomaret. Aman berarti. Iya, aman. Sejauh ini Indomaret aman. Syahdan aman. Lucu banget. Naik motor pulang jalan kaki. Tara belum tahu si ada ya Tara ya. Belum pernah. Ya. Belum pernah dia. Aduh. Oke, guys ya, kita lanjut ke Bang Yuven. Fakta atau hoax? Kak Yuven gak suka makan Indomie. Hoax, guys. Gue seminggu bisa makan 4. Waduh. Aduh. 4 itu ya 4 kayak jadwal lah. Jadwal ya. Senin, Rabu kalau gue cuti ya Kamisnya double. Atau enggak Jumatnya double. Pokoknya 4 biasanya 4 sih. Bener banget. 3 sampai 4 lah. Bener banget. Karena apa? Gue secinta itu gue sama Indomie. Gak bisa lagi gue. Gue tuh menganggap orang yang bikin bumbu racikannya tuh chef terbaik di dunia gitu. Bisa. Kampung, ya lemah banget ya lidah gue, kampungan banget ya. Indomie udah paling enak. Itu mah udah wajar. Seluruh rakyat Indonesia juga Indomie the best lah. Jangankan Indonesia, Indomie udah go internasional. Gitu. Bener kan?
Bang Yuven kalau nggak makan jumbo, kalau nggak 2, ya kan? Benar. Enggak, gua lebih suka yang jumbo. Kalau Tapi enggak 2. 1,5, guys, 1,5 ini pengalaman 1,5 tuh gue buat ketika gue di luar pengen ke warkop sama temen gue, tapi dia nggak ada yang jumbo, makanya gue bilang bang bikin 3 tapi jadiin 1,5 gitu. Gua kira lu bilangnya bang 1,5. Gak bisa Hipotek dong. dulu dong ya. Hipotek dulu. Setengahnya lagi teman. Ya buat Bisa nanti aja kalau lu abangnya. pesen lagi. Iya, gua pesen lagi. Bang simpenin bang, ntar saya kesini lagi malam. Gimana ya? Iya. Besok saya 1,5 lagi nih. Besok saya 1,5 lagi. Kayak gitu. Oke, ini next. Buat Kak Ronald, fakta atau hoax? Oke. Kak Ronald adalah orang yang nggak picky soal makanan. Nggak picky. Nggak picky. Wah, hoax. Diki. Oh, Ya, jujur lumayan picky. Fun fact, gue nggak suka seafood. udah tahu. Nah, apa sih? ada yang ngomong-ngomong nih Kak, katanya Kak Ronald pernah lagi makan nasi box, cuman makan nasi sama kerupuknya doang. Kenapa? Pikinya. Sumpah Karena sisanya ada terong, ada ikan. Gue nggak doyan. Mau nggak mau kan? Mau nggak mau. Gua juga dulu orangnya nggak suka terong sih, Nal. Tapi tiba-tiba langsung suka. Kenapa lu nggak suka Karena? terong? Karena dipaksa. Oh. Dulu SMA zaman ospek kan. Makan terong habisin, kalau nggak habis. Wah, gitu. Berarti gue harus ada orang yang maksa ya. Harus ada orang yang Harus maksa. ada. Siapa Nanti yang Cewek maksa? lu lah. Cewek lu lah. Masalahnya nggak ada nih Pak. Iya. Ada ya. Nah, Gitu. itu. Itulah. Oke. Cut. Itu balik lagi fakta apa hoax? Atau hoax. Bebek Bebek nggak punya cewek. pacar. Ayo. Ngilang dulu gitu ya, ngilang dulu sebentar. Iya. Tenang, ntar ada asapnya kok. Ntar kayaknya ada asapnya. Gitu ya. Ya. Nggak usah ya. Ada asapnya. Sama ada satu statement lagi. Bebek kalau keluar gak akan beli makan. Dia cuman mendewakan bahwa suatu restoran yang berwarna oranye yaitu Yoshinoya adalah makanan yang bersih. Dan kalau misalnya keluar dia hanya mau makan itu. Makan apapun tidak mau. Benar Enggak atau lah. tidak? Enggak lah. Enggak lah. Sumpah. Wah, Enggak, berarti seriusan. Ronald nggak bisa makan. Berarti Ronald nggak bisa makan warteg. Enggak, seriusan itu hoax. Enggak, gini. Sebenarnya ya kalau lagi di suatu situasi pandemi kayak gini memang gua nggak terlalu biasa untuk makan di luar. Paling harus kayak dipanasin dulu gitu. Sebenarnya untuk higienis saja. Jadi saya ya. Oke, kita balik ke Bang Yuven. Fakta apa hoax? Bang Yuven termasuk orang yang pura-pura tidak bisa kalau berkaitan dengan pelajaran. Fakta apa hoax? Apa ya? Gua nggak tahu pengen jawab apa. Karena apa ya? Gue bisa bilang hoax, gue bisa bilang fakta sih sebenarnya. Tergantung Jadi situasi gini, ya, guys. Bang ya. Tergantung situasi. Jadi gini. Jadi dulu tuh setiap habis ujian nih keluar kelas gitu kan. Keluar kelas ditanya, "Ven, lu bisa nggak?" Gue selalu bilang nggak bisa. Karena gue nggak pede itu sama hasil gue. Gue nggak pengen teman-teman gue itu punya ekspektasi yang tinggi sama jawaban gue. Gue takut kalau misalnya gue bilang bisa, terus keluar nilai gue 75, terus anjir gue bakal ngomong apa nih ke teman-teman gue gitu, kayak lah kemarin lu bilang bisa Ven, kok sekarang 75 doang misalnya. Tapi 75 dulu nilainya tinggi ya guys ya, nggak kayak sekarang 75 itu dulu susah kita dapetin gitu loh. Nah misalnya kayak gitu, tapi dulu ya tetap aja kayak gue nggak pernah pede. Cuma kenapa bisa gue bilang fakta, karena apa ya, gue bukan menjomongkan diri sih, cuma kadang tuh gue bilang nih nggak bisa, terus tiba-tiba keluar nilai 95, 90. Nah itu teman-teman gue tuh kayak, anjir lu ya Ven ya, kemarin lu ngomong kagak bisa, sekarang tiba-tiba keluarnya nilainya A gitu. Tapi gue kan nggak pernah pede gitu loh orangnya, nggak pernah mau. Orang-orang punya ekspektasi yang tinggi sama gue gitu. Jadi ya udahlah, biarin aja gue bilang nggak bisa. Toh kalau misalnya Alasannya mulia ya Kak ya?
Alasannya Nah itu Bukan. lebih nggak mau mereka bentuk ekspektasi aja gitu. bukan mulia sih jatuhnya. Karena ini ditonton temennya jadi ambil jawaban aman guys ya. Kagak, ini jawaban. Dulu tuh gue pernah dibully gara-gara ini. Makanya gue klarifikasi sama klarifikasinya. Klarifikasi. Iya, gue bilang pokoknya tuh banyak banget orang kan ngomong, lu kenapa sih Fen? Lu selalu ngomong gak bisa, tapi nilai itu tuh bagus. Gue klarifikasinya kayak gini. Sama guys, tenang aja, ini gak ada jawaban aman. Oke Tar, karena kita sudah di games terakhir atau di fakta atau hoax terakhir, kita di sini mau ngapain Tara? Nah, karena kita udah berada di penghujung acara, sebelumnya aku mewakilkan seluruh tim podcast mau ngucapin terima kasih buat Kayu Fan dan Kak Ronald karena udah mau berpartisipasi dalam podcast kali ini. Nah, dan jangan lupa tadi gamenya seru banget, bilang seru dong, biar kelihatan seru gitu, biar kelihatan. Ya, seru, apresiasi. Bukannya gitu dong, tapi seru gini doang, harus gitu, ayo. Oke, dan gue juga pengen ngucapin terima kasih juga sebelumnya ke Bang Yuven udah meluangkan waktunya, dan juga gue pengen ngasih tahu nih ke para Tigris, jangan lupa untuk subscribe dari YouTube Him3 dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya kalau misalnya ada update terbaru kalian langsung tahu. Dan bukan hanya YouTube, tapi ada juga sosial media dari Him3 lainnya, tolong di-follow. Baik dari Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, OA dan masih banyak lagi, tolong di-follow dan di-like semua konten-kontennya guys ya. Benar banget, ya udah. Kalau gitu gue Tara. Dan gua Greg, kita berdua cabut undur diri. Bye-bye Tigris. Bye-bye.